Assalamualaikum, Miss Ida. Waalaikumsalam, Bu Novi, Bu Evi. Iya, gimana aktivitas hari ini? Alhamdulillah cukup menguras tenaga. Cukup menguras tenaga ya. Malam ini Miss Ida akan melakukan coaching dan saya juga akan melakukan penilaian. Nah, sebelum Miss Ida melakukan coaching, izinkan saya mendiskusikan rubrik penilaian coaching. Nah, ada Baik, beberapa hal yang akan saya nilai, yaitu apakah proses coaching yang Miss Ida lakukan ini sudah sesuai dengan alur tirta, yang mana kita tahu dalam alur tirta itu ada 4 langkah, yaitu tujuan, di mana coach itu harus menjelaskan tujuannya itu apa. Lalu langkah yang kedua mengidentifikasi masalahnya itu apa. Lalu langkah yang ketiga rencana, di mana coach uh, harus memancing pertanyaan sehingga coachingnya juga merencanakan masalah, melakukan rencana dari masalah yang dia hadapi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab ke depannya itu seperti apa. Nah, saya juga akan menilai pertanyaan-pertanyaan yang Miss Ida sampaikan, apakah sesuai dengan masalahnya coach itu tadi, dan apakah pertanyaan-pertanyaan yang Miss Ida berikan kepada coach itu sudah berbobot. Serta di sini saya juga menilai bagaimana respon coach terhadap pertanyaan tersebut. Kemudian saya juga mengingatkan bahwa dalam coaching itu punya prinsip coaching, yang mana kita tahu ada 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana coach dan coach ini merupakan mitra. Lalu ada prinsip proses kreatif. Nah, prinsip ini dapat membantu seseorang untuk menjadi otonom, karena dalam prosesnya orang yang dikembangkan perlu untuk berpikir ke dalam dirinya untuk mendapat kesadaran diri akan situasinya, dan kemudian menemukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu memaksimalkan proses, yang mana dalam percakapan itu perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang Miss Ida kembangkan. Nah, sebelum coaching dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Miss Ida. baik. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Miss Ida kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama presence, yang kedua adalah pendengar aktif, dan yang ketiga adalah memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Miss Ida kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik ada 2 dengan skala prioritas. Yang pertama adalah pendengar aktif, dan yang kedua adalah pemberi pertanyaan yang berbobot. Oh ya, dan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Miss Ida dalam proses coaching kali ini? Baik, saya berharap setelah proses coaching ini uh, berakhir, itu coach saya dapat menemukan solusi dengan meningkatkan atau mengekspor potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Oh Mungkin begitu ya. indikator jelasnya ada beberapa uh, rencana aksi nyata yang sudah dapat terjadwal dan siap untuk diimplementasikan. Ya, ya, terima kasih Miss Ida. Nanti kita akan berdiskusi kembali setelah melakukan coaching ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Musa. Waalaikumsalam Miss Ida. Permisi Miss Pak Ida. Musa gimana? Inggih. Iya, permisi Miss Ida. Apakah saya bisa melakukan sharing dengan jenengan?
Silakan Pak Musa, semoga saya Nggih. bisa membantu. Nggih, minta waktunya sebentar ya Miss Ida. Silakan. Ya, jadi begini Miss Ida. Saya ini kan guru mapel matematika kelas 9. Dalam membimbing anak-anak di pembelajaran matematika kelas 9 ada beberapa seorang anak didik saya yang memiliki tingkat daya hitung yang sangat rendah. Tingkat daya hitung rendah yang bagaimana ya Pak? Ya, jadi begini, Miss. Eh, beberapa anak ini kurang bisa dalam hal perkalian dan pembagian. Sehingga sebelum bisa sampai ke jenjang berikutnya, itu kan ada jenjang perpangkatan dan bentuk akar. Jadi sebelum kita ke perkalian itu kan harus bisa penjumlahan dan harus bisa, kalau pembagian kan harus bisa pengurangan. Nah, itu belum sampai ke tingkat perkalian dan pembagian, itu nanti di level SMP itu ada perpangkatan dan bentuk akar. Itu, Miss. Selain hal di atas tadi, ada hal lain yang kurang kah? Ya, Miss, anak ini itu juga kurang dalam hal membaca. Jadi membacanya ini masih dieja. Jadi kurang cepat dalam membaca. Teman-temannya sudah membaca satu kalimat, dia masih membaca satu kata. Gitu, Miss. Baik, bagaimana Bapak selama ini menyikapi hal tersebut? Iya, Miss. Jadi selama ini saya dalam menghadapi hal tersebut itu saya bekerja sama dengan BK, guru bimbingan konselingnya, yaitu tentang penjumlahan berulang. Jadi kalau dia bisa penjumlahan berulang, berarti dia bisa naik ke level berikutnya, yaitu perkalian. Jika sudah perkalian berulang sudah bisa, maka nanti bisa ke level berikutnya, yaitu perpangkatan. Apabila penjumlahan saja belum bisa, Miss, jadi saya belum bisa masukkan dia ke kelas saya yang dengan teman-teman lainnya. Sepertinya menarik sekali ya Pak yang sudah dilakukan dan cukup apa ya, ada alternatif kegiatan yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan sikap anak-anak selama pembimbingan perkalian dan penjumlahan di BK? Apakah mereka bisa mengikuti materi? Ya tentu saja bisa, Miss. Alhamdulillah. Apakah Bapak sudah melaksanakan pendekatan lainnya ya selain hal di atas? Iya, gini, Miss. Jadi saya sudah mencoba mendekati beberapa anak yang tadi yang misal apa namanya daya hitungnya rendah, terus habis itu membacanya juga kurang cepat. Saya sudah mendatangi tempat duduknya, yaitu dengan cara memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut dan lebih fokus ke beberapa anak tersebut dalam hal penjumlahan berulang dan perkalian berulang. Dan apa namanya anak tersebut itu saya ajarkan supaya benar-benar mengerti bahwa perkalian itu ini loh penjumlahan berulang, kemudian pembagian ini loh pengurangan yang berulang. Seperti itu, Miss. Bagus sekali ya Bapak. Memang sih kita tidak boleh pantang menyerah dalam mendidik murid-murid kita. Semangat Bapak. Ya, terima kasih, Miss. Agar saya memahami betul keterkaitan permasalahan yang Bapak sharingkan ke saya akan coba rangkum untuk menyamakan persepsi kita berdua. Okay? Jadi, Bapak sebagai guru mata pelajaran matematika mengalami kendala selama ini. Dikarenakan beberapa anak ada yang belum bisa berpangkatan dan bentuk akar. Sementara Bapak sudah melakukan upaya terbaik dalam menghadapi situasi yang ada di kelas. Ya, betul sekali, Miss. Saya mau mengajukan pertanyaan untuk Bapak. Ya, boleh, Miss. Kira-kira apakah Bapak sudah punya rencana lain yang akan Bapak lakukan terhadap murid Bapak? Ya, sebenarnya rencana itu sudah ada, Miss. Rencana itu adalah ide yang muncul dalam benak saya setelah beberapa kali mengalami hal yang sama kok. Berulang seperti itu lagi. Jadi setelah di BK tetap seperti itu. Setelah saya dampingi secara individu ya tetap seperti itu.
Jadi ada alternatif lain alternatif lain selain itu. Kalau boleh tahu, langkah seperti apa yang Bapak coba lakukan? Ya, saya lebih ke pendekatan personal nih. Jadi pendekatan dengan keluarga. Jadi kita itu kan di sekolah itu kan hanya berkumpul antara guru dengan murid. Nah, apabila di rumah itu kan berkumpul dengan orang tua. Lah, saya mau anak ini saya ajari dan orang tuanya juga saya ajari supaya nanti ketika orang tuanya sudah bisa, anak ini akan diajari oleh orang tuanya tentang penjumlahan, pengurangan, kemudian naik ke tingkat selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian, kemudian lanjut lagi ke tingkat perpangkatan dan bentuk akar. Menarik sekali ya Pak. Dan semoga ini Bapak Ibu orang tua ini juga responsif dengan idenya Bapak. Iya. Bapak bisa berikan contoh ya tindakan yang akan Bapak lakukan untuk merealisasi ide-ide Bapak tadi. Ya, saya akan home visit ke rumah mereka, Miss, ke beberapa anak tersebut yang memiliki daya hitung rendah dan yang memiliki daya baca yang sangat rendah. Baik, bagaimana keyakinan Bapak mengenai keberhasilan dari tindakan yang Bapak lakukan? Oh iya, saya yakin sekali bahwa apa yang saya lakukan ketika ada pembelajaran di sekolah, kemudian juga ada pembelajaran di rumah, jadi tingkat keberhasilan saya dalam menghadapi anak tersebut yang terhitungnya rendah dan daya bacanya rendah itu akan berhasil karena akan mendapatkan pembelajaran tidak hanya di sekolah tetapi juga ada di rumah. Sangat-sangat solutif. Jadi Pak Musa sudah punya ya kelengkapan-kelengkapan yang mau dibawa saat kompetisi. Bagus sekali sih Pak Musa. Uh, jadi sebenarnya Bapak sudah punya penyelesaian sendiri terhadap situasi yang Bapak hadapi. Nah, kira-kira ini Pak, komitmen seperti apa yang Bapak miliki dalam menuntaskan permasalahan yang Bapak hadapi? Ya, komitmen saya itu yang pertama mendatangi orang tuanya dan apa namanya memberikan pengetahuan sedikit. Kalau semisal di sekolah kan ada yang namanya keyakinan kelas lah. Di rumah ini saya juga ingin memberikan keyakinan di rumah. Jadi saya datang itu maksimal durasinya itu adalah 90 menit. Nah, 90 menit ini orang tua dan anak harus duduk berdampingan dan saya ajarkan materi-materi tentang penjumlahan dan pengurangan. Setelah materi-materi penjumlahan dan pengurangan bisa misalkan 1 sampai 100 sudah bisa saya tambahkan lagi ke materi berikutnya yaitu materi perkalian 1 sampai 100. Kalau sudah bisa nanti saya tambah lagi sampai 200, 300, 400 gitu sehingga anak tersebut itu nanti akan mahir sekali. Amin. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Musa dalam menyukseskan rencana ini? Ya, saya akan meminta bantuan guru BK, guru bimbingan konselingnya, kemudian guru matematika lain, kan ada guru matematika lain selain saya di sekolah, kemudian ada juga orang tua, kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya ini harus juga terlibat langsung terhadap masalah anak tersebut. Bagus sekali itu Pak. Semakin banyak yang terlibat, mungkin ya semakin baik. Ya. Ya, terima kasih, Miss. Bagaimana perasaan Pak Musa sekarang? Ya, perasaan saya ini lebih yakin dan lebih mantap, Miss. Ketika saya punya rencana yang saya susun dan akan saya implementasikan ke depannya. Dan saya juga lebih jelas mengenai langkah-langkah saya ke depannya yang saya ambil sehingga saya tidak ragu lagi dalam menghadapi permasalahan anak tersebut. Alhamdulillah, semoga hal baik yang akan Bapak lakukan bisa terlaksana dengan baik dan beberapa anak yang Bapak maksud bisa mengubah perilakunya sehingga semua siswa bisa belajar nyaman di kelas. Ya, Miss, terima kasih, Miss. Saya izin undur diri, Miss ya. Ya, monggo, silakan. Oke, Miss, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Miss Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Ya,
Alhamdulillah Miss Ida sudah melakukan proses coaching dengan Pak Musa. Nah, ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, apa yang sudah Miss Ida lakukan pada saat coaching ini? Baik, tadi saya menulis beberapa poin penting yang disampaikan oleh coaching, yaitu pertama adalah tujuan dari proses coaching, yang kedua coaching melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, mengidentifikasi permasalahannya, serta menemukan beberapa alternatif solusi. Nah, tindak lanjut setelah menemukan beberapa alternatif solusi adalah mengerucutkan menjadi solusi terpilih atau pilihan solusi dari permasalahan yang ditemukan, sehingga akan dikembangkan oleh coaching melalui rencana aksi nyata. Dalam hal ini, coaching akan melibatkan guru TK dan pihak orang tua untuk penanganan masalah tersebut. Ya, tadi saya melihat Miss Ida itu sudah menjadi pendengar yang sangat baik, dan Miss Ida ini juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan masalahnya coaching. Dan yang paling penting, Miss Ida ini sudah melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur Tirta. Ya. Nah, pertanyaan terakhir ini, Miss, kompetensi apa lagi yang ingin Miss Ida kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Miss Ida barusan lakukan hari ini? Yang ingin saya tetap kembangkan agar dapat memperoleh proses perbaikan itu adalah pendengar yang baik dan pendengar aktif dan memiliki atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot, sehingga melalui dua kegiatan tersebut dapat memfasilitasi para coach atau Bapak Ibu coach untuk lebih mengeksplor semua potensi yang ada pada diri beliau-beliau. Ya. Ya, terima kasih untuk waktunya Miss Ida untuk hari ini. Semoga kedepannya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Amin. Saya pamit dulu, Miss Ida. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.